Alia berdiri di depan pintu kamar hotel yang setengah terbuka, tangannya gemetar memegang gang pintu. Suara tawa ringan dan desah naas yang akrab membuat hatinya hancur seketika. Di dalam, Sinta, tunangannya, sedang berpelukan mesra dengan seorang pria asing, baju mereka berantakan di lantai. Alia merasa dunia berputar, napasnya tersengal, tapi ia tak berteriak. Ia hanya memejamkan mata, mengingat janji-janji pernikahan mereka yang baru saja dibahas kemarin di rumah keluarga Sinta di Jakarta. Bagaimana bisa? Sinta, wanita yang ia cintai selama 3 tahun, yang telah meyakinkannya untuk melawan segala rintangan sebagai pasangan lesbian di tengah masyarakat Indonesia yang konservatif. Alia mundur pelan, tak ingin konfrontasi langsung. Ia berlari ke parkiran hotel, air mata mengalir deras di pipinya. Malam itu, hujan deras mengguyur ibu kota, seolah langit ikut menangis atas pengkhianatan ini. Alia naik ke mobilnya, tangan gemetar saat menyalakan mesin. Ia harus pulang, tapi kemana? Rumah mereka bersama penuh kenangan palsu sekarang. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Sinta di kawasan elit Menteng. Di sana ada Rina, kakak perempuan Sinta yang selalu protektif terhadap adiknya. Rina, wanita berusia 32 tahun, pengacara sukses yang tegas dan dingin, tapi selalu mendukung hubungan mereka meski dengan nada hati-hati. Saat tiba di rumah besar itu, Alia mengetuk pintu dengan tangan basah oleh hujan. Pintu dibuka oleh Rina, yang tampak terkejut melihat Alia basah kuyup dan wajahnya pucat. Alia, apa yang terjadi? Masuk dulu. Rina menarik Alia masuk, menyuruh pembantu membawa handuk hangat. Di ruang tamu yang mewah, Alia duduk di sofa, tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin. Rina duduk di sebelahnya, mata tajamnya menatap Alia penuh perhatian. Ceritakan apa yang salah. Sinta di mana? Alia menelan ludah, suaranya parau. Sinta. Dia selingkuh, Rin. Aku lihat sendiri di hotel. Kata-kata itu keluar seperti pisau, menusuk hati Rina juga. Wajah Rina mengeras, tapi ia tak langsung bereaksi. Ia hanya mengangguk, tangannya menyentuh bahu Alia dengan lembut. Kamu yakin? Ini serius, Alia. Rina mendengarkan cerita Alia dengan sabar, meski di dalam hatinya, amarah mulai mendidih. Sinta, adik kesayangannya, selalu dimanja sejak kecil. Keluarga mereka kaya, ayah seorang pengusaha besar, ibu seorang sosialita. Tapi Rina tahu, Sinta punya sisi lemah, ia mudah tergoda oleh perhatian dari luar, terutama dari pria yang bisa memberikan normalitas yang didamkan masyarakat. Rina sendiri pernah mengalami konflik batin serupa. Dulu, ia sempat jatuh cinta pada seorang wanita di kampus hukumnya, tapi ia memilih menyembunyikannya demi karir dan keluarga. Kini, melihat Alia hancur karena ulah adiknya, Rina merasa bertanggung jawab. Kamu istirahat dulu di sini. Biar aku yang urus Sinta, kata Rina tegas. Alia menggeleng, aku nggak mau dia tahu aku cerita ke kamu. Aku nggak tahu harus gimana. Malam itu, Alia tidur di kamar tamu, tapi tidurnya gelisah. Ia memimpikan pernikahan mereka yang seharusnya digelar 2 bulan lagi, di sebuah villa di Bali, dengan restu keluarga yang sulit didapat. Keluarga Alia, dari kelas menengah di Bandung, awalnya menolak hubungan ini. Kamu harus normal, Alia. Pikirkan masa depanmu, kata ibunya berulang kali. Tapi Alia bertahan, meyakinkan mereka bahwa cintanya pada Sinta adalah benar. Kini, semuanya sia-sia. Pagi harinya, Rina sudah menyiapkan sarapan. Aku telepon Sinta. Dia bilang lagi meeting bisnis. Tapi aku tahu dia bohong. Alia terkejut, kamu langsung konfrontasi. Rina menggeleng, belum. Aku mau pastikan dulu. Kamu pantas dapat yang lebih baik, Alia.
Hari itu, Alia memutuskan pulang ke apartemen mereka. Tapi saat tiba, Sinta sudah ada di sana, wajahnya ceria seolah tak ada apa-apa. "Sayang, kamu kemana semalam? Aku khawatir." Alia menatapnya dingin. "Aku tahu semuanya, Sinta. Hotel itu, pria itu." Wajah Sinta memucat, ia mundur selangkah. Itu cuma salah paham. Dia teman bisnis." Alia tertawa getir. "Bisnis apa yang butuh pelukan di kamar hotel?" Pertengkaran meledak. Sinta menangis, memohon maaf, bilang itu hanya sekali, karena tekanan dari keluarga yang ingin ia normal. "Ayah bilang kalau kita nikah, bisnis keluarga bisa rusak." "Aku takut, Alia." Alia merasa dikhianati 2 kali, oleh Sinta dan oleh masyarakat yang memaksa mereka bersembunyi. Alia packing barangnya, tapi Sinta memegang tangannya. "Jangan pergi. Kita bisa perbaiki ini." "Tapi Alia lepas, aku butuh waktu." Ia pergi ke rumah Rina lagi, tanpa tahu bahwa Rina sudah menunggu dengan rencana sendiri. Rina, yang selalu melindungi Sinta, kini melihat adiknya sebagai penyebab penderitaan Alia. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh terhadap Alia, kekaguman pada ketegaran wanita itu, yang berani melawan norma untuk cinta. "Kamu bisa tinggal di sini sementara," kata Rina. Alia mengangguk, tak sadar bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Sore itu, Rina mengajak Alia jalan-jalan ke taman kota, untuk menenangkan pikiran. Mereka bicara panjang lebar tentang hidup, tentang tekanan menjadi lesbian di Indonesia. "Aku paham, Alia. Keluargaku juga konservatif. Ayah ingin cucu, ibu ingin pernikahan megah dengan pria." Alia tersenyum tipis, "Tapi kamu sukses sendirian." Rina menggeleng, "Sukses luar, tapi dalamnya kosong." Percakapan itu membuat Alia merasa dekat dengan Rina, lebih dari sekadar kakak ipar. Rina tegas, tapi lembut, ganas dalam melindungi, tapi penuh empati. Malam harinya, saat Sinta datang ke rumah untuk meminta maaf, Rina menghalanginya. "Kamu sudah cukup menyakiti Alia. Pergi dulu." Sinta marah, "Kak, ini urusan kami." Tapi Rina teguh, "Tidak, ini urusan keluarga sekarang." Konflik mulai memanas. Alia mendengar pertengkaran itu dari kamar, hatinya campur aduk. Ia tak ingin memecah keluarga Sinta, tapi ia juga tak bisa kembali. Besoknya, ayah Sinta dan Rina, Bapak Hari, memanggil rapat keluarga. "Apa yang terjadi?" "Pernikahan dibatalkan." Sinta menangis, menyalahkan Alia. "Dia terlalu sensitif, Pak." Alia diam, tapi Rina membela, "Sinta yang salah, Pak. Dia selingkuh." Bapak Hari marah besar, "Ini semua karena gaya hidup kalian yang salah. Kalau Sinta nikah pria, gak ada masalah." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Alia. Ia berdiri, "Ma, Pak. Aku pergi." Tapi Rina menahan, "Jangan, Alia. Kita hadapi bersama." Setelah rapat keluarga yang tegang itu, Alia memutuskan untuk sementara tinggal di rumah Rina. Apartemennya dengan Sinta terasa seperti penjara kenangan sekarang. Rina, dengan sikap protektifnya, menyediakan kamar tamu dan bahkan membantu Alia mencari pekerjaan baru, karena pekerjaan Alia di perusahaan milik keluarga Sinta kini terancam. Alia adalah desainer grafis, dan Rina punya koneksi di irma hukumnya. "Kamu bisa relance dulu dari sini," kata Rina suatu pagi, sambil menyajikan kopi hitam panas. Alia tersenyum, merasa hangat untuk pertama kalinya setelah pengkhianatan itu. "Terima kasih, Rin. Kamu gak harus repot gini." Tapi di balik sikap tenang Rina, ada gejolak batin. Rina selalu melihat Sinta sebagai tanggung jawabnya sejak ibu mereka sakit dan ayah sibuk bisnis. Kini, melindungi Alia berarti melawan adik sendiri, dan itu menyakitkan.
Malam-malam, Rina termenung di balkon rumah, memikirkan masa lalunya. Dulu, di universitas, ia jatuh cinta pada teman sekamarnya, seorang gadis bernama Maya. Mereka berbagi rahasia, tapi Rina memilih mundur karena takut skandal. Aku nggak seberani kamu, Alia, gumam Rina sendirian. Kini, melihat Alia yang rapuh tapi kuat, Rina merasa tertarik. Bukan cinta romantis, setidaknya belum, tapi kekaguman yang dalam. Sementara itu, Sinta tak menyerah. Ia sering menelepon Alia, mengirim pesan panjang tentang penyesalan. Aku salah, sayang. Itu karena tekanan dari teman-teman yang bilang aku harus punya anak. Alia membaca pesan itu dengan hati dingin. Ia tahu, Sinta selalu goyah antara cinta mereka dan ekspektasi masyarakat. Di Indonesia, pernikahan sesama jenis tak diakui, dan keluarga seperti milik Sinta mengharapkan pewaris bisnis. Suatu hari, Sinta datang ke rumah Rina tanpa diundang. Kak, biarin aku bicara sama Alia. Rina menghadang di pintu, dia butuh ruang, Sinta. Kamu sudah cukup menyakitinya. Sinta marah, kamu selalu bela dia sekarang. Apa kamu suka Alia? Kata-kata itu seperti bom, membuat Rina terdiam sejenak. Alia mendengar dari dalam, keluar dengan wajah tegang. Sinta, pergi dulu. Aku nggak siap. Sinta menangis, ini karena Kak Rina, ya. Dia yang cuci otak kamu. Pertengkaran pecah lagi, dan Rina akhirnya mengusir Sinta. Setelah itu, Alia dan Rina duduk di ruang tamu, diam panjang. Ma, Rin. Aku bikin kalian bertengkar. Rina menggeleng, bukan salahmu. Sinta harus belajar tanggung jawab. Percakapan bergeser ke topik pribadi. Alia cerita tentang keluarganya di Bandung, bagaimana ibunya masih berharap ia berubah. Rina mendengarkan, tangannya tanpa sadar menyentuh tangan Alia. Sentuhan itu hangat, membuat Alia menarik napas dalam. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka bertambah. Rina mengajak Alia ke acara amal di Jakarta, di mana Rina berpidato tentang hak asasi manusia. Alia kagum melihat Rina yang tegas di panggung, membela korban diskriminasi. Kamu luar biasa, Rin, kata Alia saat pulang. Rina tersenyum, aku cuma lakuin yang benar. Tapi di dalam, Rina bergulat dengan perasaan. Apakah ini pengkhianatan terhadap Sinta? Ia adalah kakak, seharusnya melindungi adik, bukan merebut pasangannya. Tapi Alia bukan milik Sinta lagi. Malam itu, Rina mimpi buruk, Sinta menangis, menuduhnya pencuri cinta. Keesokan harinya, konflik memuncak saat ayah mereka, Bapak Hari, datang ke rumah Rina. Apa ini? Sinta bilang kamu sembunyikan Alia darinya. Rina tegas, Pak, Sinta yang selingkuh. Alia korban di sini. Bapak Hari marah, ini semua gara-gara pilihan kalian yang salah. Kalau Sinta nikah pria, bisnis aman. Kamu sebagai kakak harus bantu adikmu. Alia yang mendengar dari kamar, keluar dengan berani. Pak, cinta nggak bisa dipaksa. Saya sayang Sinta, tapi dia yang khianati saya. Bapak Hari memandang Alia dengan jijik, kamu yang bawa pengaruh buruk ke keluarga kami. Rina membela, cukup, Pak. Alia bagian dari keluarga sekarang. Setelah ayah pergi, Alia merasa bersalah. Aku harus pergi, Rin. Aku nggak mau rusak keluargamu. Rina memegang bahunya, jangan. Kita lawan bersama. Saat itu mata mereka bertemu dan ada percikan aneh. Alia merasa aman di dekat Rina, berbeda dengan Sinta yang selalu ragu. Tapi ia takut, apakah ini rebound? Atau sesuatu yang nyata? Sementara Sinta, di sisi lain, mulai merencanakan balas dendam. Ia hubungi teman-teman lama Alia, sebarkan rumor bahwa Alia yang selingkuh.
Rumor itu sampai ke telinga keluarga Alia di Bandung membuat ibu Alia menelepon. Alia, pulanglah. Ini kesempatanmu untuk normal lagi. Alia hancur mendengar itu. Ia menangis di kamar, dan Rina masuk memeluknya. Jangan dengar mereka. Kamu kuat. Pelukan itu berlama-lama membuat hati Alia berdegup kencang. Rina juga merasakannya, tapi ia mundur. Ma, aku cuma ingin hibur kamu. Alia mengangguk, tapi di dalam, ia mulai mempertanyakan perasaannya. Apakah ia jatuh cinta pada Rina? Kakak dari pengkhianatnya. Itu terasa salah, tapi juga benar. Malam itu, Sinta kirim pesan ancaman, kalau kamu gak balik, aku cerita semuanya ke media. Bisnis ayah bisa hancur karena skandal. Ancaman Sinta membuat Alia gelisah. Ia tunjukkan pesan itu ke Rina, yang langsung marah. Ini gila. Sinta gak boleh gini. Rina hubungi adiknya, tapi Sinta tak angkat. Mereka putuskan untuk bertemu Sinta di Kai Netral di Senayan. Saat tiba, Sinta duduk sendirian, wajahnya penuh dendam. Akhirnya kalian datang berdua. Seperti pasangan baru ya. Alia diam, Rina bicara tegas, hentikan ancamanmu, Sinta. Ini gak adil. Sinta tertawa sinis, adil. Kamu yang rebut Alia dari aku, Kak. Rina menggeleng, gak ada yang rebut. Kamu yang buang dia dengan selingkuh. Pertemuan itu berubah jadi perdebatan sengit. Sinta akui kesalahannya, tapi salahkan tekanan sosial. Di Indonesia ini, lesbian susah hidupnya. Teman-teman bilang aku bodoh nikah cewek. Aku coba normal sebentar, tapi aku masih sayang Alia. Alia mendengar dengan hati perih, kalau sayang, kenapa khianati? Sinta menangis, aku takut kehilangan warisan keluarga. Pa mau aku nikah pria kaya. Rina campur tangan, itu alasan murah. Kamu harus pilih, cinta atau uang. Sinta memandang Rina dengan benci, kamu selalu sok suci, Kak. Padahal aku tahu, dulu kamu juga suka cewek. Kenapa nggak berani keluar? Kata-kata Sinta seperti pukulan bagi Rina. Alia terkejut, memandang Rina. Rina diam, wajahnya memerah. Itu masa lalu. Pertemuan berakhir dengan Sinta pergi marah, meninggalkan ancaman menggantung. Pulang ke rumah, Alia tanya Rina, benar apa yang Sinta bilang? Rina mengangguk pelan, ya. Dulu aku cinta seorang gadis, tapi aku pilih karir. Takut keluarga tolak. Alia merasa lebih dekat, aku paham. Aku juga takut, tapi aku pilih jujur. Percakapan itu membuka luka lama Rina, membuatnya renungkan pilihan hidupnya. Beberapa hari kemudian, rumor mulai menyebar di lingkaran sosial mereka. Teman-teman Alia hubungi ia, tanya soal perselingkuhan. Alia marah, tahu ini ulah Sinta. Ia konfrontasi Sinta, ia telepon, kenapa kamu sebarkan bohong? Sinta balas dingin, supaya kamu rasain sakitku. Rina mendengar itu, ambil alih. Aku akan lindungi Alia. Kalau kamu terus gini, aku cerita ke Pa soal selingkuhmu. Sinta terdiam, tapi dendamnya tak hilang. Di sisi lain, keluarga Alia datang ke Jakarta. Ibu Alia, Bu Rini, datang dengan air mata. Alia, pulanglah. Ini bukan hidupmu. Kamu bisa nikah pria baik. Alia bertemu ibunya di hotel, dengan Rina ikut untuk dukungan. Bu, aku nggak bisa ubah siapa aku. Bu Rini marah, ini karena pengaruh kota besar. Di Bandung, kamu normal. Rina campur, Bu, cinta Alia tulus. Jangan paksa dia. Bu Rini memandang Rina curiga, siapa kamu? Kakak Sinta. Kenapa ikut campur? Alia jawab, dia teman baik, Bu. Pertemuan berakhir tegang, Bu Rini pergi dengan ancaman putus hubungan.
Alia menangis di pelukan Rina. Aku capek, Rin. Rina peluk erat, aku di sini. Kedekatan mereka semakin dalam. Rina mulai merasa perasaan lebih dari persahabatan. Ia ajak Alia liburan singkat ke Bogor untuk lepas penat. Di Illa Keluarga, mereka jalan-jalan di kebun teh, bicara tentang mimpi. Aku ingin hidup bebas, tanpa takut, kata Alia. Rina jawab, aku juga. Mungkin sekarang saatnya. Di malam hujan, mereka duduk di teras, tangan berpegangan. Alia merasa getar, Rin, apa ini salah? Rina tarik napas, mungkin. Tapi rasanya benar. Mereka tak cium, tapi momen itu penuh emosi. Kembali ke Jakarta, Sinta tahu tentang liburan itu dari pembantu rumah. Ia marah besar, datang ke kantor Rina. Kamu curi Alia. Kamu pengkhianat. Rina tenang, Sinta, ini bukan rebutan. Alia pilih jalannya sendiri. Sinta lempar as bunga, aku akan hancurkan kalian. Ia pergi, dan malam itu, ia cerita ke ayah tentang hubungan terlarang Rina dan Alia. Bapak Hari marah, panggil Rina ke rumah besar. Benarkah? Kamu suka cewek juga? Rina akui, Pak, aku seperti Sinta dan Alia. Bapak Hari hancur, ini kutukan keluarga. Kamu mundur dari Irma atau aku potong warisan. Rina pulang dengan hati berat, cerita ke Alia. Aku harus pilih keluarga atau diriku. Alia peluk, pilih dirimu, Rin. Tapi Rina ragu, ingat tanggung jawabnya sebagai anak sulung. Sementara itu, Sinta mulai menyesal, tapi terlambat. Ia lihat Alia bahagia dengan Rina, dan itu sakit. Ia putuskan untuk pergi ke luar negeri, tapi sebelum itu, ia rencanakan konfrontasi akhir. Konflik mencapai puncak saat Bapak Hari umumkan rapat keluarga besar. Semua hadir, Rina, Sinta, Alia, bahkan Bu Rini dari Bandung. Di ruang makan mewah, Bapak Hari bicara tegas, ini harus berakhir. Sinta, kamu nikah dengan anak teman Pak. Alia pulang ke Bandung. Rina fokus karier. Sinta protes, Pak, aku masih sayang Alia. Alia diam, Rina bangkit, Pak, kami bukan barang yang bisa diatur. Kami punya hak pilih cinta. Bu Rini campur, ini dosa. Alia ingat agama. Debat memanas. Sinta tuduh Rina merebut Alia, Rina balas bahwa Sinta yang khianati dulu. Alia akhirnya bicara, aku capek jadi korban. Aku sayang Sinta dulu, tapi sekarang. Aku lihat Rina sebagai orang yang tulus. Kata-kata itu seperti bom. Sinta menangis histeris, Bapak Hari marah, keluar semua kalau nggak nurut. Bu Rini tarik Alia, pulang sekarang. Tapi Alia tolak, Bu, aku dewasa. Aku pilih bahagiaku. Setelah rapat bubar, Alia dan Rina pergi ke apartemen baru yang disewa Rina. Mereka bicara panjang, akui perasaan. Aku jatuh cinta padamu, Rin. Bukan rebound, tapi karena kamu lindungi aku. Rina jawab, aku juga, Alia. Tapi ini berat, kita lawan keluarga. Mereka putuskan untuk bersama, meski tahu harga mahal, kehilangan warisan, dukungan keluarga, dan mungkin karir. Sinta, di sisi lain, hancur. Ia minum di bar, hubungi teman lama, tapi akhirnya sadar kesalahannya. Ia kirim pesan ke Alia, makan aku. Kamu pantas bahagia dengan Kak Rina. Tapi penyesalan Sinta tak hentikan badai. Rumor skandal keluarga bocor ke media sosial, karena Sinta cerita ke teman yang tak bisa dipercaya. Keluarga kaya Jakarta terlibat skandal, jadi headline. Bisnis Bapak Hari goyah, klien mundur. Ia salahkan Rina dan Alia, potong hubungan. Bu Rini juga tolak Alia sebagai anak. Alia menangis berhari-hari, tapi Rina kuatkan, kita bangun hidup baru.
Mereka pindah ke Bali, mulai bisnis kecil desain dan konsultasi hukum. Di Bali, hidup mereka lebih bebas, meski masih ada tatapan aneh dari masyarakat. Mereka hadapi diskriminasi, tetangga gosip, pekerjaan sulit dapat. Tapi cinta mereka tumbuh. Rina belajar terbuka, Alia belajar mandiri. Suatu hari, Sinta datang ke Bali, minta ma langsung. Aku salah besar. Aku iri karena Kak Rina lebih berani. Alia makan, kita semua korban masyarakat. Sinta pulang, mulai terapi untuk terima dirinya. Tapi damai tak lama. Bapak Hari sakit, serangan jantung karena stres bisnis. Rina kembali ke Jakarta, Alia ikut. Di rumah sakit, Bapak Hari lihat mereka, kalian penyebab ini. Rina menangis, Pak, Ma. Tapi aku nggak bisa bohong lagi. Alia tambah, kami sayang keluarga. Perlahan, Bapak Hari lembut, mungkin Payang salah. Tapi susah ubah pikiran lama. Ia berima, tapi tak restu penuh. Setelah Bapak Hari pulih, keluarga mulai rekonsiliasi pelan. Sinta pindah ke Singapura untuk kerja, jauh dari drama. Ia kirim pesan dukungan ke Rina dan Alia, semoga kalian bahagia. Alia dan Rina bangun hidup di Bali, bisnis mereka berkembang. Tapi luka lama tetap. Alia kadang mimpi buruk tentang pengkhianatan, Rina bergulat dengan rasa bersalah atas keluarga. Mereka ikut komunitas LGB di Bali, bantu orang lain hadapi diskriminasi. Ini perjuangan panjang, kata Rina suatu malam, saat mereka jalan di pantai. Alia mengangguk, tapi worth it, karena ada kamu. Mereka rencanakan pernikahan simbolis, hanya untuk mereka dan teman dekat. Di Illa kecil, dengan sunset Bali, mereka tukar cincin. Tak ada restu resmi, tapi hati mereka tenang. Bu Rini akhirnya hubungi Alia, aku coba pahami, nak. Itu langkah kecil, tapi berarti. Cinta mereka tak mudah, tekanan sosial terus, tapi mereka pilih bertahan. Alia sadar, pilihan ini penuh pengorbanan, tapi juga kebebasan. Rina yang dulu ganas melindungi Sinta, kini lindungi Alia dengan sepenuh hati. Apakah mencintai saudara dari mantan pengkhianat adalah pengkhianatan itu sendiri, atau justru jalan menuju kebenaran diri?